balik gemerlap lobi kaca Shinwa Corp, seorang pria muda berjalan dengan kepala tertunduk. Ia adalah Han Ji-hoon, Hye Jan-yus yang seharusnya duduk di kursi tertinggi gedung ini. Hari ini, ia menanggalkan setelan desainer dan menggantinya dengan kemeja murah serta kacamata tebal. Tanpa ada yang menyadari, sang pemilik tahta sedang menyusup ke wilayahnya sendiri untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik laporan-laporan manis. Suasana mendadak dingin saat Park Dong-hyun, kepala bagian yang terkenal kejam, menggebrak meja. Di hadapan Ji-hoon yang menyamar sebagai anak magang, Dong-hyun melemparkan tumpukan kertas ke lantai sambil berteriak penuh hinaan. Ji-hoon hanya diam, memunguti kertas-kertas itu dengan tangan yang tenang. Ia tidak marah, ia sedang mencatat setiap kata. Dan perilaku otoriter yang selama ini menghancurkan mental para pegawainya. Saat Dong-hyun melayangkan ancaman pemecatan, Ji-hoon perlahan mendongak. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata sang manajer. Di balik kacamata itu, terpancar aura otoritas yang tak terbantahkan. Tatapan seorang raja yang sedang mengadili pengkhianat. Anda bicara soal efisiensi? Ucap Ji-hoon dengan suara rendah, yang menggetarkan ruangan. Tapi saya melihat kehancuran. Permainan baru saja dimulai. Suasana di ruang rapat Shinwa Corp selalu dingin saat Park Dong-hyun hadir. Ucapannya tajam, penuh tuntutan, dan tak pernah ada kata dukungan. Matanya menyapu satu persatu wajah tegang bawahannya, mencari kesalahan sekecil apapun. Sebuah ketukan pena di meja menjadi penanda dimulainya sesi intimidasi rutin, membuat semua orang menunduk. Kecuali satu orang yang diam-diam mencuri perhatiannya. Di antara wajah-wajah pucat, Lee Soo-jin duduk tegak, parasnya cantik dan elegan. Ia tidak mencolok, namun orangnya selalu menarik pandangan Dong-hyun. Pria itu mungkin mengintimidasi semua orang, tapi saat matanya tak sengaja bertemu pandang dengan Soo-jin, selalu ada jeda sesaat, kilatan yang tak bisa ia sembunyikan. Seperti predator yang menemukan mangsa terindahnya, namun tak berani menyentuh. Setiap kali Soo-jin berbicara, Dong-hyun akan terdiam. Seolah kata-kata wanita itu memiliki mantra khusus. Ia akan mengangguk kecil, bahkan sesekali melontarkan komentar yang lebih lunak. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada orang lain. Kontradiksi ini menciptakan bisikan di antara para pegawai. Bos yang kejam itu punya kelemahan. Ia jatuh cinta pada Soo-jin. Namun, tidak ada yang tahu betapa dalamnya obsesi itu, dan bahaya apa yang menanti di baliknya. Pantry kantor yang sepi tiba-tiba menjadi panggung pertemuan tak terduga. Han Ji-hoon, dengan cangkir kopi di tangan, berbalik dan mendapati Lee Soo-jin tepat di belakangnya. Keduanya bertukar senyum canggung, sebuah momen kecil di tengah hiruk-pikuk Shinwa Corp. Ji-hoon yang biasanya menyembunyikan identitasnya di balik sikap sederhana, kali ini menampakkan kehangatan yang tak terduga. Percakapan ringan mengalir antara mereka berdua. Tentang cuaca, tentang kopi yang terlalu pahit, tentang hari kerja yang panjang. Ji-hoon mendengarkan dengan seksama. Sesekali menyelipkan candaan kecil yang membuat Soo-jin tertawa renyah. Di mata Soo-jin, pria pegawai baru ini terasa berbeda. Ada aura ketenangan dan kebijaksanaan yang tak lazim untuk seseorang di levelnya. Soo-jin merasa Ji-hoon tidak seperti pegawai lain di Shinwa, yang sering terburu-buru dan tegang. Ji-hoon hangat, rendah hati, dan seolah membawa kedamaian ke dalam setiap interaksinya. Tanpa Soo-jin tahu, kebaikan hati Ji-hoon adalah bagian dari penyamarannya, namun juga refleksi asli dari karakter sang CEO. Sebuah benih ketertarikan mulai tumbuh, tersembunyi di balik kopi pagi dan percakapan ringan. Di tengah kesibukan kantor, Soo-jin memberanikan diri. Ji-hoon sih, mau makan siang bersama? Tanyanya, senyumnya sedikit gugup. Ji-hoon terkejut, namun dengan cepat mengangguk setuju. Mereka meninggalkan gedung Shinwa yang megah, menuju sebuah restoran kecil nan nyaman di sudut kota. Sebuah kencan mendadak yang dimulai dari ajakan sederhana, perlahan membuka lembaran baru. Di meja kayu sebuah restoran sederhana, mereka berbagi hidangan dan cerita. Soo-jin menceritakan mimpinya, tantangan pekerjaannya, dan sedikit tentang masa lalunya. Ji-hoon mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali membalas dengan cerita yang disamarkan agar tetap sesuai dengan perannya. Tawanya lepas, dan setiap momen terasa ringan.
Mereka tidak lagi hanya rekan kerja, tapi dua jiwa yang mulai terhubung. Sujin merasakan kenyamanan yang luar biasa berada di dekat Ji-hun. Pria itu memiliki kemampuan untuk membuat hatinya tenang. Sementara itu, Ji-hun, yang awalnya hanya ingin menyelidiki, kini menemukan dirinya tertarik pada Sujin. Kecantikan, kecerdasan, dan keanggunan wanita itu mulai meresap ke dalam hatinya, melampaui segala skenario penyamaran. Cinta pertama sang CEO muda kini mulai bersemi di tengah intrik dan rahasia perusahaan. Dari balik kaca ruang kerjanya, mata Park Dong-hyun menyala dingin. Ia melihat Ji-hun dan Sujin tertawa di pantry, berbagi candaan yang tak pernah ia dengar dari Sujin. Hatinya mencelos, rasa posesif yang selama ini tersembunyi kini berubah menjadi cemburu yang membara. Siapa pria baru ini? Kenapa Sujin begitu nyaman dengannya? Pikirnya, tinjunya mengepal. Ji-hun yang rendah hati kini menjadi target baru. Keesokan harinya, tekanan mulai terasa. Ji-hun diberi tumpukan pekerjaan yang mustahil diselesaikan, diberi kritik tak berdasar di depan umum, dan diabaikan dalam rapat. Dong-hyun menggunakan setiap kesempatan untuk meremehkan Ji-hun, berharap pria itu akan hancur dan menyerah. Namun, Ji-hun hanya tersenyum tipis, menerima semua perlakuan itu dengan tenang. Ia tahu ini adalah bagian dari permainan yang harus ia mainkan. Meski terus ditekan, Ji-hun tak sedikit pun goyah. Ia menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna, menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Ia adalah CEO yang menyamar, dan tekanan dari kepala bagian otoriter tidak berarti apa-apa baginya. Setiap hinaan, setiap rintangan, hanya memperkuat tekadnya. Ji-hun tahu, saatnya akan tiba ketika ia akan membuka topengnya. Dan saat itu, Park Dong-hyun akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Permainan ini belum selesai. Setelah lembur yang panjang dan melelahkan, Sujin dan Ji-hun memutuskan untuk makan malam. Kota Seoul bermandikan cahaya neon saat mereka berjalan di trotoar. Suasana malam yang romantis, jauh dari tekanan kantor, membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam. Ji-hun merasakan dorongan untuk membuka diri, setidaknya sebagian dari dirinya yang asli, kepada Sujin. Di sebuah restoran kecil yang nyaman, Ji-hun mulai berbagi, bukan tentang pekerjaan sehari-hari, melainkan tentang pandangannya terhadap keadilan, tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya membimbing, bukan menekan. Ia berbicara tentang pentingnya empati, integritas, dan membangun lingkungan kerja yang saling mendukung. Kata-katanya berbobot, penuh visi, jauh melebihi apa yang diharapkan dari seorang pegawai baru. Sujin terpesona. Ini bukan Ji-hun yang pendiam di kantor, melainkan seorang pria dengan kedalaman pemikiran dan hati yang besar. Ia bisa melihat kilatan api kepemimpinan di mata Ji-hun, sebuah aura yang tak bisa disembunyikan. Dalam hati, Sujin tahu ia telah menemukan seseorang yang istimewa. Ji-hun sendiri merasakan ikatan emosional yang kuat. Rahasia identitasnya semakin sulit dipertahankan, karena perasaannya terhadap Sujin semakin mendalam. Di balik penampilannya yang sederhana, Ji-hun adalah seorang pengamat ulung. Setiap hari, ia mencatat setiap detail perilaku Park Dong-hyun, memarahi karyawan hingga menangis, menyalahkan tim atas kesalahannya sendiri. Dan yang paling mengganggu, cara Dong-hyun mendekati Sujin. Kata-kata merendahkan, sentuhan yang tak pantas, dan tatapan penuh obsesi. Semua tak luput dari pengamatan Ji-hun. Daftar kesalahan Dong-hyun semakin panjang. Dalam rapat penting, Dong-hyun mempresentasikan proyek yang sukses, mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Padahal, Ji-hun tahu, ide brilian di balik proyek itu adalah milik tim yang bekerja keras siang malam. Bahkan termasuk ide dari Sujin. Ji-hun menyaksikan dengan sabar, menahan diri untuk tidak membantah. Ia membiarkan Dong-hyun semakin tinggi di atas awan, karena ia tahu, semakin tinggi seseorang terbang, semakin keras ia akan jatuh. Yang paling membuat Ji-hun geram adalah cara Dong-hyun memperlakukan Sujin. Komentar yang terlalu pribadi, undangan makan malam yang tak bisa ditolak, dan sentuhan di bahu yang membuat Sujin tak nyaman. Ji-hun bisa melihat ketakutan di mata Sujin, dan hal itu memicu amarah tersembunyi sang CEO. Ia semakin yakin, ini bukan lagi hanya tentang perusahaan, tapi juga tentang melindungi Sujin.
Saatnya bertindak telah tiba. Permainan akan segera berakhir. Rapat direksi berlangsung tegang. Park Dong-hyun dengan angkuh mempresentasikan rencananya. Untuk proyek baru, penuh kebohongan dan klaim palsu. Tiba-tiba, Ji-hoon yang biasanya pendiam, berdiri. Matanya menatap tajam ke arah Dong-hyun. "Permisi, tapi ada beberapa detail yang perlu dikoreksi," ucap Ji-hoon. Suaranya kini penuh otoritas. Semua mata tertuju padanya. Dengan gerakan elegan, ia membuka kacamata, lalu menarik jubah pegawai baru itu. "Saya Han Ji-hoon, CEO Shinwa Group," katanya. Nada suaranya tegas dan menggema di seluruh ruangan. Ruangan hening sejenak, lalu riuh dengan bisikan kaget. Park Dong-hyun, yang tadinya angkuh, kini pucat pasif. Tubuhnya bergetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Semua kebohongannya, semua intriknya, kini terbongkar di depan mata. Ia mencoba menyangkal, tergagap-gagap. Namun tatapan dingin Ji-hoon membungkamnya. Ji-hoon tidak hanya membuka identitas, tapi juga menjatuhkan bom. Semua bukti pelanggaran Dong-hyun telah terkumpul. Soo-jin hanya bisa menatap Ji-hoon. Selama ini, pria yang ia kira seorang pegawai rendahan, pria yang diam-diam ia kagumi, ternyata adalah CEO perusahaan. Air mata mulai menggenang di matanya, campuran dari kebingungan, kekecewaan karena dibohongi, namun juga lega karena ia tahu ia telah dilindungi. Ji-hoon menatap Soo-jin. Tatapannya lembut namun penuh penyesalan. "Maafkan aku, Soo-jin si," ucapnya tanpa suara, seolah berjanji untuk menjelaskan segalanya. Pertarungan kini dimulai, dan hati Soo-jin menjadi medan perangnya. Setelah pengungkapan mengejutkan di ruang rapat, Soo-jin masih merasa campur aduk. Hatinya terluka karena dibohongi, namun di sisi lain, ia tak bisa memungkiri perasaannya terhadap Ji-hoon. Mereka bertemu di taman perusahaan yang sepi, di bawah rimbunan pohon sakura. Angin sepoi-sepoi memainkan rambut Soo-jin, namun pikirannya berkecamuk. Ia ingin jawaban, dan ia ingin kejujuran dari pria yang kini berdiri di hadapannya. Ji-hoon menatap Soo-jin, matanya penuh kesungguhan. "Soo-jin si, aku tahu kau terluka. Aku minta maaf karena menyembunyikan identitasku," ujarnya, suaranya pelan dan tulus. "Tapi aku ingin kau tahu, perasaanku padamu tidak ada hubungannya dengan posisiku sebagai CEO. Aku jatuh cinta padamu, bukan sebagai Han Ji-hoon si pewaris Shinwa, melainkan sebagai pria sederhana yang kau kenal di pantry itu." Ia mendekat, menatap dalam-dalam mata Soo-jin. "Aku mencintamu, Soo-jin." Air mata Soo-jin menetes, namun kali ini bukan air mata kebingungan, melainkan air mata kebahagiaan. Hatinya yang sempat ragu kini memilih untuk percaya. Senyum perlahan mengembang di bibirnya. Aku juga mencintaimu, Ji-hoon si," bisiknya. Sebuah beban terangkat dari pundak Ji-hoon. Mereka saling berpegangan tangan di bawah langit senja yang indah. Cinta mereka yang tumbuh di tengah intrik perusahaan, kini siap menghadapi segala rintangan. Ini adalah awal yang baru bagi Han Ji-hoon dan Lee Soo-jin. Malam telah tiba di Seoul, dan lampu-lampu jalan memancarkan cahaya keemasan. Ji-hoon dan Soo-jin berdiri di bawah salah satu lampu. Tangan mereka saling menggenggam erat. Setelah semua intrik, kebohongan, dan pengakuan, cinta mereka justru tumbuh semakin kuat. Mereka tidak lagi terhalang oleh rahasia atau hierarki perusahaan. Hanya ada Ji-hoon dan Soo-jin, dua hati yang telah menemukan satu sama lain di tengah hiruk-pikuk kota. Ji-hoon mengangkat tangannya, menyentuh lembut pipi Soo-jin. Matanya memancarkan janji dan kasih sayang yang mendalam. Soo-jin memejamkan mata, merasakan sentuhan Ji-hoon yang begitu nyata. Perlahan, mereka mendekat. Bibir mereka bersentuhan dalam sebuah ciuman yang mesra. Ciuman itu bukan hanya ekspresi cinta, tetapi juga janji untuk masa depan, pengampunan atas masa lalu, dan penerimaan atas segala kekurangan. Di tengah keramaian Seoul, waktu seolah berhenti untuk mereka. Tidak jauh dari sana, di balik keramaian, Park Dong-hyun berdiri sendirian. Ia menatap Ji-hoon dan Soo-jin yang sedang berciuman. Wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan penyesalan yang mendalam. Ia melihat apa yang telah ia lewatkan, kebahagiaan yang tidak akan pernah ia miliki. Di balik hatinya, ia menyadari kesalahannya. Drama telah berakhir,
dan cinta yang tulus akhirnya memenangkan segalanya. Ini adalah akhir yang bahagia bagi Ji-hoon dan Soo-jin, dan pelajaran berharga bagi Park Dong-hyun.